Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kapan orang jahat punah? Kapan orang jahat punah? Ini adalah pertanyaan yang sering kita tanya waktu kita merasa menjadi orang-orang yang menjadi victim atau dizolimi oleh orang-orang gitu ya. Kapan orang jahat punah? Kapan orang-orang yang jahat kepadaku ini punah? Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Saudara, tentunya orang yang iri hati bukanlah orang yang baik. Ya, karena orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan selalu diajarkan gak boleh punya iri hati. Apalagi ini iri hatinya sama adik sendiri. Mengerikan sekali saudara ya. Masa sih iri hati sama darah daging sendiri, adik sendiri. Keluarga kan tetap keluarga. Bahkan dikatakan darah yang mengalir dalam keluarga itu kuat sekali. Tetapi nyatanya tidak terjadi tuh untuk keluarganya Yusuf. Justru Yusuf dijual dengan sengaja oleh kakak-kakaknya yang iri karena perlakuan ayahnya lebih menspesialkan Yusuf dibanding kakak-kakaknya. Tetapi kita tahu kisahnya, sampai satu titik Yusuf mengalami menderita dengan luar biasa karena dijual itu. Dia yang tadinya seorang pangeran, ya, pangeran muda begitu, diberi jubah juga yang terbaik. Dia harusnya punya kakak-kakak yang melindungi dia, kan harusnya begitu ya. Adik kecil dilindungi. Dia merasa aman di tengah-tengah kakak-kakaknya karena tahu kakak-kakaknya akan selalu support mereka, support dia. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Kakak-kakaknya berikhtiar membinasakan dia. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya yakin Yusuf punya 1000 alasan untuk benci sama kakak-kakaknya. Yusuf punya 1000 alasan untuk berkata bahwa kakak-kakakku adalah musuh terbesar dalam hidupku, dan satu hari, kalau ada kesempatan yang baik, aku akan balas mereka. Sangat lumrah saya kira kalau seorang bernama Yusuf yang sudah mengalami tragedi sedemikian besar dalam hidupnya karena tindakan dari kakak-kakaknya, ingin membalas dendam. Dan kalau kita lihat kisahnya, tentu Yusuf adalah protagonis dan kakak-kakaknya adalah antagonis. Dan harusnya Yusuf berpikir bahwa kapan kakak-kakaknya ini bisa musnah. Sampai muncul satu kesempatan, bukan? Di mana Yusuf sudah menjadi orang nomor 2, mangku bumi di Mesir. Dan semua pergerakan orang Mesir ada di bawah pengawasan Yusuf. Wow. Dan jangan salah, Mesir pada saat itu adalah pusat peradaban dunia. Sehingga Mesir itu, ini bukan Mesir yang sebuah kota kecil atau sebuah negara kecil, bukan. Tetapi sebuah negara adik kuasa yang menguasai seluruh daerah situ, terutama untuk pangan. Karena terjadi kelaparan besar. Bayangin, seberapa powerfulnya Mesir pada saat itu. Dan Yusuf adalah pemimpinnya. Wow, Yusuf bisa lakukan apa saja semaunya dia. Dan gak ada orang yang tahu juga kan. Tetapi lihat, justru Yusuf tidak pernah berpikir untuk membinasakan kakak-kakaknya. Sekalipun banyak kesempatan. Sekalipun kakak-kakaknya adalah sasaran empuk buat Yusuf pada saat Yusuf menjadi mangku bumi atau penguasa di Mesir pada saat itu. Nah, saudara, kalau kita bertanya bahwa kapan orang jahat punah dari muka bumi ini, itu jelas ada pertanyaan yang keliru sebetulnya. Karena sampai kapanpun orang jahat tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita, sekalipun kita berbuat 1000 kebaikan setiap hari. Orang jahat selalu akan ada. Orang yang gak suka sama kita selalu akan ada, sekalipun kita berbuat banyak kebaikan bagi orang tersebut. Tapi saudara, bukan yang terpenting bukanlah bagaimana orang jahat ada di hidup kita, tetapi yang terpenting adalah seperti ayat firman Tuhan ini katakan, bagaimana tangan Allah menyertai kita kemanapun kita melangkah. Tangan Allah, tangan kemurahan Allah, kasih karunia Allah terus menyertai hidup kita, itu yang paling penting. Sehingga mau berapa banyak pun orang jahat yang ada di sekeliling kita yang mau menjatuhkan kita, selama tangan Tuhan menyertai Anda dan saya, tidak ada satupun tangan jahat yang dapat menyentuh hidup Anda dan saya.
Maka dari itu, jangan berusaha mengubah orang jahat sama kita untuk jadi baik sama kita. Kita akan kelelahan, kita akan kehabisan cara. Tetapi kita fokuslah melakukan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman berkata, musuh pun akan didamaikan. Buat orang benar di hadapan Tuhan, musuh pun didamaikan. Artinya Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan berperang mengganti kita. Tetapi jangan di dalam hati, dalam pikiran kita mengikhtiarkan kejatuhan atau kecelakaan orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Bisa-bisa hukuman Tuhan berbalik kepada kita. Karena Tuhan melihat jahat sekali niat hati kita. Biarlah hati kita satu frekuensi sama hati Tuhan. Di mana Tuhan tidak menghendaki kebinasaan dari orang fasik. Tetapi justru Tuhan menghendaki pertobatan mereka. Biarlah itu juga yang ada di dalam hati setiap kita. Waktu kita bertemu orang-orang yang jahat sama kita, orang-orang yang gak suka sama kita, biarlah tangan kemurahan Tuhan menyertai hidup kita, dan kita menjadi saluran tangan kemurahan Tuhan buat orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Dan percayalah, saat penyertaan Tuhan ada pada hidup kita, sekalipun ada 1000 orang jahat ingin menjatuhkan, tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Biar Tuhan, pikiran hati kami hanya terfokus kepadamu. Dan sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidup kami, dan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam studi, kehidupan rumah tangga, dalam perjodohan, apapun yang mereka sedang gumulkan hari-hari ini. Tuhan, Kau menjadi Allah yang menjawab doa. Berkati seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.